mungkin saat ini generasi muda juga sedang menyaksikan nih Pak. Boleh nggak Pak diberitahukan kisi-kisi apa sih Pak sebenarnya syarat-syarat secara umum untuk mengikuti beasiswa super spesialis PUPR? Iya, jadi gini Mbak Saskia, jadi saya memesan kepada para generasi muda yang saat ini mungkin penerimaan CPNS 2015, 16 sampai dengan 19. Bahkan nanti ini yang penerimaan 2020 sudah dimulai ya, tadi pada saat kita rapim. Nah, ke depan ya, tuntutan saat ini baru 11 memang. Ya. Ke depan mungkin akan lebih. Nah, kepada generasi muda kami berpesan ya, untuk kedepannya tuntutan kebutuhan infrastruktur akan lebih banyak. Ya, akan lebih banyak ada dinamika, akan lebih banyak kepada tuntutan amanah dari pembangunan infrastruktur. Nah, pada generasi muda saya berharap yang nantinya bisa dalam kelompok usia bisa mengikuti super spesialis, ambillah kesempatan ini, ya, karena ini akan menjadi jenjang yang paling bagus. Karena kita juga menyiapkan para pemimpin ke depan di bidang PUPR. Karena apa? Karena yang sekarang pun juga sudah melalui fase-fase dia harus di lapangan, harus mengerti lapangan, aksesnya bagus, penerapannya juga bagus, berintegritas bagus, berkinerja tinggi, disiplin dan sebagainya. Nah, salah satu cara di dalam membentuk karakter sumber daya manusia, insan-insan PUPR, salah satunya adalah melalui jalur pendidikan ini. Nah, ini saya kira Mbak Saskia ini betul-betul super spesialis S2 super spesialis jenjang S2 strategis ini sangat-sangat dibutuhkan. Sebagaimana amanah Pak Menteri pada saat beberapa waktu kita melakukan rakor ya kepada para generasi muda dipesankan agar berkinerja, berdisiplin, teguh, beriman dan I-proof lah ya nilai-nilai kita. Saya kira itu cukup sesuai dengan kebutuhan institusi kita ke depan dari super spesialis ini. Wow, baik Pak, luar biasa sekali. Nah, kita tadi super spesialis sudah dijelaskan oleh Pak Sugiartanto dengan sangat komprehensif. Nah, sekarang kita beralih ke vokasi pelatihan Pak. Untuk vokasi pelatihan itu seperti apa Pak, gambarannya secara umum? Ya, jadi gini, kalau di Politeknik ya sekolah vokasi pelatihan itu sudah jelas kalau Politeknik PU maupun super spesialis. Nah, sekarang beralih ke vokasi pelatihan atau training ya, dari bagian kedua dari tugas pokok BPSDM adalah vokasi training. Nah, kalau training kita itu ada kita bagi sesuai dengan sektor. Sektor apa? Sektor jalan, sektor jalan jembatan, sektor air, sektor bangunan perumahan atau pemukiman wilayah, dan sektor manajemen atau konstruksi. Kita mempunyai secara struktur organisasi adalah 3 pusat. Sebaran 3 pusat itu diterjemahkan pada saat pelaksanaan dengan 9 balai pengembangan kompetensi. PUPR dari tahun ke tahun ini anggarannya makin besar. Bahkan saya mendengar ya di tahun depan itu sekitar hampir 150 triliun. Sumber daya manusia kita itu statis boleh dibilang. Angkanya berkisar antara 20 ribuan ASN. Itu pun dengan segmentasi beberapa background pendidikan. Nah, sementara membangun infrastruktur kan butuh engineering tinggi. Sehingga ya dengan jumlah ASN yang tetap, sementara amanah kita melakukan infrastruktur dengan dana yang makin besar, mau atau tidak mau kita lakukan upaya peningkatan kompetensi melalui training-training tadi. Nah, training-training tadi sesuai sektornya. Mau yang bangunan air, bangunan perumahan, mau bangunan jalan jembatan, mau manajemen konstruksi, dari sejak yang namanya perencanaan, ya, menghitung OE, menghitung harga perkiraan sendiri sampai dengan bagaimana keteknisan, termasuk bagaimana kalau ada sengketa kontrak, hukum kontrak. Nah, ini dalam implementasinya ini yang selalu kita lakukan dinamika, selalu kita akan perbaikan. Namun berbicara saat ini kebutuhan kondisi pandemi, kita tidak berhenti bahwa pembelajaran itu tidak berhenti hanya karena ada COVID, ya. Kita melakukan modifikasi. Apa? Nah, cara metode pembelajaran itu bisa belajar secara langsung, bisa belajar secara campuran atau blended learning, atau belajar dengan cara jauh. Nah, saat ini tidak terasa bahwa sebenarnya ada COVID ini merupakan ada hikmah di balik musibah. Kalau kami mengatakan adalah
Yang biasanya belajar secara klasikal dibatasinya 30-an orang. Sekarang bisa lebih banyak ya terbatas Pak, ruangan. segmentasinya Iya, Pak? terbatas ruangan, kan ruangan berapa? Rasio pendidik ya, pengajar misalnya WI atau cabang utama atau para narasumber paling cuma rasio 1:30. Sekarang dengan adanya pandemi kita bisa belajar secara virtual. Anda berada di mana ya, para generasi muda ASN PUPR, Anda di Jayapura bisa mengikuti trainingnya di Jakarta. Kalau yang dulu biasanya training harus datang, sekarang malah lebih efisien dan efektif. Anda berada di mana, yang penting adalah fasilitas WiFi lancar, alat komunikasi, alat bantu yang dipakai entah laptop, entah HP, gadget dan sebagainya, bisa. Kita sudah melakukan modifikasi itu. Dan sekaligus sistem yang kita lakukan, kurikulum modul yang kita sesuaikan. Dengan adanya pandemi ini Pak? Dengan adanya pandemi, termasuk kualitas dari para wijaiswara kita juga kita lakukan upaya peningkatan penggunaan alat bantu supaya lancar di dalam proses belajar mengajar ini. Luar biasa sekali nih Pak, saya sampai tercengang nih Pak dengar. Jadi walaupun dengan adanya pandemi ini, tapi pelatihan tetap berjalan dengan menyesuaikan ya Pak dengan keadaan kondisi, sehingga output yang dihasilkan juga tidak mengurangi kualitas yang kita harapkan ya Pak. Karena itu juga kita lakukan evaluasi. Jadi setiap kali setelah dilakukan training kita lakukan pasca pelatihan itu dengan metode elektronik. Ya, ada aplikasi yang kita lakukan namanya pelatihan. Oh, dari pelatihan namanya Pak? Iya. Jadi kita ini sudah berbasis website semua ya. Materi-materi pembelajaran teman-teman bagi yang berminat atau mungkin suatu saat lupa itu bisa membuka namanya juga dengan menggunakan Simantu misalnya. Sistem Informasi Manajemen Terpadu. Wow. Kemudian seseorang kalau kita lihat dia pernah mengikuti apa, tadi saya katakan bisa dibuka dari HRM-nya. Kemudian seseorang setelah melakukan pelatihan seperti apa hasil evaluasinya, kita buka bisa dengan pasca pelatihan. Dulu nilainya berapa, dia melakukan tugas apa, on job trainingnya di lapangannya di mana, hasil ujian seperti apa, rajin atau tidak rajin akan ketahuan semuanya. Karena itu bagian dari kriteria seseorang akhirnya lulus atau tidak lulus, mengerti atau tidak mengerti, sehingga dia bisa apa. Nah, sasaran kita itu adalah yang terakhir itu, menambah kebisaan seseorang dari vocational training tadi. Nah, Pak Sugartanto, ini kan Kementerian PUPR tentunya kental nih Pak dengan infrastruktur. Nah, apakah program beasiswa pendidikan yang diberikan oleh PUPR itu terfokus kepada program di bidang infrastruktur ataukah dengan bidang lain? Misalnya nih Pak, kan di Kementerian PUPR juga ada katakanlah sarjana ekonomi atau sarjana komunikasi, itu apakah tetap diwadahi Pak? Mohon penjelasannya. Gini Mbak Saskia, wah ini rupanya berkembang jauh ini. Jadi kalau kita melihat semua jenjang lulusan background kependidikan itu ada di PUPR. Mbak Saskia mau cari yang lulusan ekonomi ada, lulusan sarjana hukum ada, lulusan engineering juga ada, engineering pun juga macam-macam, ada arsitek, ada sipil dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ya, pendidikan beasiswa pun bukan hanya melulu untuk bidang teknik saja, karena perlu pendukung. Ya, kita ini kadang-kadang punya BMN, ya, barang milik negara, punya sistem aplikasi akuntansi, punya SPIP, sistem yang independen itu, kemudian punya laporan keuangan yang harus akuntabel, sehingga kita bisa mendapatkan kesemuanya itu dalam bentuk apresiasi secara wajar tanpa pengecualian. Itu butuh pendukung, bukan hanya orang engineering saja. Nah, kesempatan-kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan atau vocational school tadi itu bukan hanya yang orang teknik. Orang non teknis pun mendapatkan kesempatan yang sama. Sejak 2012-2010 ya, antara tahun-tahun itu sudah banyak. Ada kita bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran, ada. Itu rata-rata lulusan akuntan. Ya. Kemudian ada bidang non teknis lainnya, misalnya sarjana ekonomi bisa menempuh untuk jenjang lebih tinggi S2, misalnya bisa menempuh MM. Artinya itu bukan hanya dominasi yang berbackground teknik saja. Termasuk akhir-akhir ini 2018 kita menerima lulusan D3 dari STAN. Nah, itu sebarannya kepada
seluruh provinsi, ya. Karena di daerah juga memerlukan yang betul-betul mengerti tentang bagaimana akuntansi keuangan. Membutuhkan menjadi bendahara negara yang tersertifikasi, bukan hanya sekedar bendahara yang mengerti brevet A, brevet B, tetapi juga harus mengerti aturan mainnya, mengerti tentang hierarki hukumnya, Undang-Undang 17 2003, Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan dan turunannya. Termasuk di dalamnya adalah standar operasional prosedur tentang Kementerian Keuangan bagaimana menjadi bendahara negara yang tersertifikasi untuk mewujudkan bagaimana wajar tanpa pengecualian itu menjadi obsesi atau cita-cita suatu kementerian lembaga di dalam mengimplementasikan, mempertanggungjawabkan keuangan yang menjadi tanggung jawab kementerian tersebut. Nah itu kira-kira. Baik Pak. Nah Pak Sugiartanto ini saya ingin beralih lagi nih Pak ke Politeknik PU karena mungkin ini kan penonton kita ada sahabat PUPR yang sedang mencari kira-kira nanti saya ingin melanjutkan pendidikan tinggi nih, saya ingin mencari-cari kira-kira mau kuliah di mana ya. Nah tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa ada banyak keunggulan nih di Politeknik PU dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Salah satunya adalah lebih banyaknya pelatihan. Betul. Dibandingkan dengan pelajaran di ruangan seperti 60 sampai 65%. Ya. Nah, itu apa saja sih Pak keunggulan lainnya yang bisa dapatkan dari teman-teman kita yang bersekolah di Politeknik PU? 2021 yang saya mendengar melalui media itu sekitar hampir 150 ya, 149 triliun sekian, hampir 2 kali lipat.